Halo Sobat Pincol, ketemu lagi dengan saya ya, Faidillah Kurniawan. Selamat datang lagi di Faidillah Kurniawan Official. Oke, teman-teman sekalian, khususnya nih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, baik itu mahasiswa olahraga ataupun teman-teman masyarakat olahraga. Nah, kali ini Sobat Pincol sekalian, kita akan berbicara seputar denyut nadi atau denyut jantung ya. Nah teman-teman, terkait dengan denyut nadi atau denyut jantung, itu kan merupakan salah satu tolak ukur tuh, kalau kita ini jantungnya sehat atau tidak, terus kondisi kita itu bugar atau tidak, ya kan. Dan denyut nadi dan denyut jantung menjadi salah satu penanda. Nah namun gimana sih biar kita itu bisa tahu, ya kan, bisa tahu kalau denyut nadi atau denyut jantung kita itu kondisinya baik-baik saja? Apakah kita harus butuh orang lain untuk mengetahuinya atau cukup dengan diri kita sendiri? Ini ada beberapa pilihan. Yang pastinya untuk jauh lebih simpel, kita cukup untuk mengetahui dengan cara sendiri. Sepakat nggak? Kalau harus pakai pendamping kan bayar mahal, ya nggak? Kayak saya gitu kan, jadi PT kan. Nah, hitungannya per apa Din kalau PT itu Din? Per datang, per jam, atau per kontrak kan gitu. Itu makanya ini salah satu menjadi tips trik juga nanti buat teman-teman. Teman-teman pun sesungguhnya bisa mengetahui denyut nadi dan denyut jantungnya masing-masing secara mandiri, ya kan? Nah, namun sebelum ke sana, kita coba cermati dulu nih teman-teman. Sesungguhnya denyut nadi atau denyut jantung itu apa sih? Ya kan? Denyut nadi atau denyut jantung itu adalah ukuran untuk mengetahui berapa kali pembuluh darah, khususnya jalannya darah di dalam pembuluh arteri kita. Jadi di tubuh kita ini kan banyak jalan darah ya, atau yang dinamakan dalam bahasa anatomi fisiologi itu pembuluh. Nah, pembuluh itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang namanya pembuluh vena dan ada yang namanya arteri. Nah, ini kalau untuk kita mengukur denyut nadi atau denyut jantung, itu paling mudahnya melalui arteri. Oke? Dan itu merupakan jumlah atau mengetahui berapa kali, kita kembali ya, untuk mengetahui ukuran berapa kali pembuluh darah arteri kita itu mengembang dan berkontraksi dalam waktu atau jangka waktu 1 menit ya, sebagai respon terhadap detak jantung kita. Nah, kalau ngomong masalah pembuluh, kita ngomong masalah pembuluh ya, pembuluh itu kan di seluruh badan kita nih, mulai dari kepala ini sampai ke ujung kaki, sampai ke ujung tangan, semuanya ada pembuluh darah. Nah, terus kalau untuk kita mengetahui menghitung atau mengukur denyut nadi atau detak jantung tadi dari mana saja? Masa sembarangan saja kan nggak mungkin. Misalkan, wah kayak katanya pembuluh itu di mana-mana. Mau mengetahui denyut kita bagus atau enggak di sini misalkan, ya nggak mungkin. Atau di sini nggak mungkin. Ada tempat-tempat tertentu, ya, ada tempat-tempat tertentu di mana kita bisa mengukur detak jantung atau denyut nadi tadi. Di antaranya adalah di pergelangan tangan bagian bawah di sekitar sini, ya. Nah, ini yang paling aman dan cenderung yang paling mudah, sederhana. Ada juga di bagian antara batang leher, bagian dalam ya, di sini. Ini bisa juga. Namun kalau yang bagian sini itu mohon maaf teman-teman, ini agak rentan. Karena apa? Pada saat kita hendak mengukur denyut nadi atau denyut jantung tadi, itu kan sedikit ditekan. Nah, khawatirnya kalau nekennya itu kebablasan OIP kita, ya kan? Karena jalannya darah itu menjadi salah satu kunci untuk sumber kehidupan kita.
khususnya terkait dengan ruh dan raga ya. Itu kalau yang lain wallahu alam ya, kita nggak bahas di sini. Nah, itu makanya ini kalau bagi yang sudah paham bagus, ini menjadi salah satu tempat juga untuk mengukur denyut nadi maupun denyut jantung. Tapi kalau teman-teman belum fasih, upayakan jangan. Yang paling aman di bagian lengan bawah atau di arteri bagian sini, ya, pergelangan sini. Terus tempat lain ada daerah pangkal paha itu juga iya, dan di situ malah pembuluhnya cenderung agak besar-besar. Ya, itu 3 tempat yang paling simpel yang bisa kita tuju untuk mengukur denyut nadi atau denyut jantung tadi. Nah, terus denyut nadi dan denyut jantung ini sesungguhnya apakah semua orang itu mempunyai kondisi yang sama? Nah, pastinya berbeda dong, ya kan? Pasti berbeda. Nah, terus apa saja sih yang mempengaruhi denyut nadi dan juga denyut jantung ini? Hal-hal yang mempengaruhi, ya. Hal-hal yang mempengaruhi seputar denyut nadi dan denyut jantung diantaranya adalah itu usia seseorang. Ya, usia anak-anak sampai usia manula itu pastinya berbeda-beda rentang usia itu. Ada tabelnya, ya, ada tabelnya. Mungkin nanti teman-teman bisa googling, bisa searching tabel rata-rata denyut normalnya per usia itu ada, ya. Atau mungkin nanti kita akan coba share ya, tampilkan nanti ya di layar. Terus apabila seseorang itu intensitas kebugaran atau aktivitasnya itu baik atau buruk, itu juga pasti akan berdampak, berbeda juga, ya kan. Sisi yang lain, teman-teman mohon maaf, mohon izin, yang proaktif itu juga berpengaruh. Teman-teman yang proaktif itu juga berpengaruh terhadap kualitas denyut nadi atau denyut jantung seseorang. Terus apakah seseorang itu memiliki penyakit kardiovaskular, ya, paru jantung, itu juga mempengaruhi. Sisi yang lain, kondisi kolesterol. Nah, semakin tinggi kolesterol seseorang atau diabetes itu juga mempengaruhi denyut nadi denyut jantungnya. Suhu udara di lingkungan sekitar itu juga akan mempengaruhi posisi tubuh pada saat kita mengukur, entah itu berdiri, duduk, berbaring, atau beraktivitas atau tidak, itu juga pasti akan mempengaruhi. Kalau yang itu nanti yang next ya, di slide nextnya atau di part lanjutnya ya. Terus apakah seseorang itu sedang emosi atau tidak, tingkat emosinya, nah itu juga mempengaruhi denyut nadi atau denyut jantung seseorang pada saat pengukuran khususnya ya. Terus berat badan orang itu obes atau tidak, biasanya semakin berlebih berat badan seorang itu dia akan menekan beberapa bagian pembuluhnya sehingga jalan di darah kan semakin cepat. Nah, sehingga pada saat diukur itu denyutnya juga terasa akan jauh lebih tinggi. Dan sisi yang lain mungkin bisa jadi kalau teman-teman sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ya, sehingga itu akan mempengaruhi kerja jantung, sehingga pada saat diukur pastinya juga akan berpengaruh. Ya. Nah, dan cara menghitungnya tadi sudah. Sekarang kita next ada pandangan yang lain lagi terkait pengukuran denyut nadi, yaitu untuk memastikan apakah denyut nadi kita itu normal atau tidak, kita bisa mencoba sekarang prakteknya ya, meletakkan beberapa jari ke bagian-bagian tertentu. Nah, teman-teman, ini sesungguhnya sederhana, tapi setiap orang itu sesuai dengan sensitivitasnya masing-masing. Ada yang menyatakan cukup dengan 2 jari, ada yang menyatakan ya kalau mengukur detak atau denyut nadi, denyut jantung pakai 3 jari, ya, khususnya telunjuk, tengah, dan juga manis. Ada yang hanya 2 jari, ada yang 3 jari. Nah, itu bedanya di mana? Bedanya sesungguhnya sama saja sih, namun kenapa kok 3 jari ini yang dijadikan media untuk mengukur? Karena sensitivitas saraf pada beberapa jari ini di ujung-ujung ini cukup sensitif untuk meraba detak jantung tadi di bagian arteri.
ya. Khususnya kalau menurut pengamatan saya dan pengalaman saya, jari tengah yang paling sensitif. Tapi jangan dikonotasikan yang lain-lain ya. Kenapa kok itu paling sensitif ya? Ini kita kupasannya belum ke arah sana. Itu udah 22 tahun ke atas. Oke? Nah, jadi 3 jari yang untuk dipakai sebagai media kita mengukur. Terus caranya, mau kita mengukur di bagian mana? Di antara tadi yang sudah saya sampaikan, yang paling umum ada 3 titik. Ada beberapa titik, tapi yang paling umum sekali itu ada 3 titik tadi. Di pergelangan tangan bawah sini, arteri sini, yang di bagian leher dan juga pangkal paha. Nah, kita paling sederhananya mencoba meraba di pergelangan tangan dahulu. Ya, saya akan mencontohkan cara merabanya itu seperti ini. Ya, ini arteri itu kelihatan ya. Ini yang namanya arteri. Yang urat-urat yang biru-biru ini itu arteri ya. Ini arteri. Nah, kalau bagian pergelangan tangan, daerah seputar sini. Ya, ini kan sudah tulang rawan. Nah, mengambilnya sisi agak keluar. Itu biasanya yang berdekatan dengan venanya. Itu lebih mudah mendapatkan denyutnya kita letaknya, meraba. Ya. Mau tangan kanan, mau tangan kiri, saya rasa sama saja. Yang penting yang digunakan 2 atau 3 jari ini. Jangan pakai yang lainnya. Kalau 5 jari ada yang genggam. Nggak jadi ngeraba ya. Kalau genggam ya pasangannya doi aja yang cukup ngeraba ya. Kalau yang ini lain lagi urusan. Oke. Sekarang kita coba praktek aja sekalian langsung. Caranya, misalkan saya pakai tangan kanan, itu dicari tadi saya pakai 3 jari ya, bagian yang saya cari. Nah, kalau sudah terasa itu kayak ada suara, padahal enggak sih, karena ini kan kita pakai rasa melalui jari ya. Duk 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 duk. Nah, itu detaknya atau denyutnya berarti sudah keraba. Kalau sudah dapat, pastikan kalian itu bisa berhitung. Nah, kalau nggak bisa berhitung gimana? Ya kan? Cuma denger doang, dak dek dak dek dak dek. Masa disamain sama musiknya yang gede-gede gitu. Ya, kan lain lagi. Jadi kalau sudah dapat, pastikan kalian bisa berhitung. Hitung nanti berapa kali denyut atau detak di sini. Nah, tolak ukurnya berapa lama sih kita harus mengukur? Menurut referensi ada beberapa strategi mengukur. Ada yang mereka ngambilnya per 10 detik. Dimaknai cukup dikalikan 6. Ada yang memaknainya dengan per 15 detik. Itu terus setelah itu dikalikan 4. Intinya apa? Untuk mengetahui denyut nadi yang paling sederhana, denyut detak jantung yang paling sederhana, kita mengukur selama 1 menit. Boleh. Jadi ada 3 alternatif, misalkan 10 detik dikali 6, 15 detik dikali 4, atau bahkan 1 menit, nggak apa-apa. 1 menit, selama 1 menit ukur sampai 1 menit. Nah, satu syaratnya tadi ya, kita bisa meraba. Berarti kita punya rasa, sarafnya hidup ya, masih ya, bisa merasa udah dapat detak atau denyutnya. Setelah itu kita harus menghitung berapa kali detak atau denyut yang teraba terasa tadi. Selama tadi waktunya alternatifnya ada 3, 10 detik, 15 detik. Kalau 10 detik dikalikan 6, 15 detik dikalikan 4, atau 1 menit total. Ya. Yang berikutnya menggunakan alat hitung. Ya kan? Karena tadi ada sasaran atau target waktu kita untuk menghitung, ya kan? Nah, media yang kita gunakan apa saja? Berbagai macam. Bisa feeling, kalau feelingnya bagus. Kalau enggak, adanya feeling me softly, ya kan? Nah, kalau feelingnya bagus, oke lah. Oh, 10 detik, aku bisa nih merasakan 10 detik. Tuh, 2, 3, 4 sampai 10 misalkan. Oke, kalau yakin. Atau 15 atau bahkan 1 menit. Saya rasa kalau 1 menit ya berusahaan ya, lama juga kalau tidak pakai alat. Tapi kalau yakin, boleh lah. Nah, kalau untuk lebih valid lagi, tidak ada salahnya kita menggunakan bantuan alat. Alatnya apa? Salah satunya ada stopwatch. Ya, kita bisa menggunakan stopwatch dengan target waktu yang ditentukan tadi, atau bahkan pakai jam yang ada stopwatchnya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, yang kekinian di
smartphone, gadget, handphone yang ada stopwatch-nya. Di situ sudah ada kan fitur stopwatch, kita bisa menghitung dengan media itu juga, tidak ada masalah, yang penting dia bisa menghitung. Ya, apalagi sekarang smartphone, handphone, gadget itu kan menjadi nyawa kedua manusia ya. Karena kalau ketinggalan itu pusing kepala, pusing kepala Berdi kalau kata lagu yang dulu-dulu kan, ketimbang ketinggalan dompet. Jadi lebih berharga handphone sekarang, smartphone-nya daripada dompetnya. Nah, itu ya, jadi punya kita tahu titik-titiknya, kita bisa merabanya, langkah-langkahnya ya. Terus kita harus menghitung, dan yang keempat akan jauh lebih bagus kalau kita menggunakan alat bantu. Alat bantunya tadi macam-macamnya bisa digunakan ya, dengan alternatif pilihan waktunya tadi. Oke, gitu. Dan kita pada saat menghitung denyut, apabila merasa kurang yakin nih misalnya, ya kan, bisa jadi kita atau boleh saja kita melakukannya tidak hanya satu kali. Boleh kita melakukannya berulang-ulang, 2 kali misalkan pengulangan, atau bahkan 3 kali agar lebih yakin. Nah, terus kalau misalkan kita sudah betul-betul yakin 1 kali cukup, oke. Kalau nggak yakin, ulangi lagi 2 sampai 3 kali. Nah, terus kalau 2-3 kali hasilnya berbeda bagaimana? Kalau hasilnya berbeda di antara 2 sampai 3 kali pengukuran tadi, di rata-rata saja. Di rata-rata dari 2 atau 3 kali pengukuran, hasil akhirnya berapa? Itulah denyut nadi atau detak jantung istirahat normal kalian. Oke guys, sudah mulai lebih tercerahkan kan sekarang? Nah, berarti bisa dong secara mandiri ya, nggak harus dengan pendampingan. Tapi kalau memang ragu, panggil saja saya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong lagi masalah masih seputar denyut nadi, ternyata panjang ya, cuma ngomongin denyut nadi aja belibet, apalagi kita mau detail ya. Ini baru ngomong receh aja loh ya, baru ngomong santai. Nah, kita ngomongin masalah denyut nadi, kita kan harusnya akhirnya tahu tuh patokan. Bisa mempunyai pandangan patokan normalnya denyut nadi seseorang atau detak jantung seseorang itu berapa sih per menitnya? Nah, ini satuannya teman-teman kali per menit. Berapa kali per menit satuannya? Itu makanya tadi kalau hitungannya detik harus ditotal menjadi 1 menit. Ya. Nah, kalau untuk denyut normalnya, menurut salah satu literatur yang kami adopt ya, itu salah satunya itu menurut American Heart Association, denyut jantung istirahat rata-rata berkisar pada ukuran, nah ini pandangan umum ya, kalau anak-anak usia 10 tahun, dewasa dan manula itu kurang lebih 60 sampai 100 denyut per menit atau beat per menit BPM ya, itu normalnya rata-rata. Namun biasanya ada yang tidak atau di luar rata-rata. Kalau itu kan masyarakat normal yang aktivitasnya standar-standar saja. Lah terus bagaimana kalau mereka-mereka yang aktivitasnya luar biasa? Nah, ini mereka yang pastinya di luar rata-rata. Siapakah mereka? Mereka adalah para olahragawan atau atlet, baik itu amatir maupun profesional ya. Nah, kalau kisaran untuk mereka rata-ratanya berapa sih? Kalau untuk mereka itu denyutnya mereka itu di rata-rata angka 40 sampai 60 kali per menit. Wow, malah lebih rendah ya. Nah, terus berarti kalau dia semakin hebat, atletnya semakin rendah lagi. Ya enggak juga, itu rata-rata gambarannya segitu. Makin rendah lagi, koit bro gitu ya. Itu juga ya bablas itu berarti kan. Itu rata-rata referensi yang banyak mengutarakan seperti itu pandangannya. Nah, terus normalnya kalau tadi pandangannya 60 sampai 100 untuk masyarakat awam yang aktivitasnya normal-normal atau biasa-biasa saja. Kalau teman-teman pada saat mengukur itu ternyata mengalami atau menemui detak denyutnya tadi di atas
misalkan 60 sampai 100 range-nya antaranya, itu di atas 100. Nah, ini harus warning, hati-hati teman-teman. Atau bahkan dia tidak teratur. Jadi detaknya tuh dirasa duk duk lama, duk duk, terus cepat lagi, duk 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 duk. Nah, itu berarti dia kan dikenal dengan istilah aritmik. Jadi iramanya tuh nggak stabil. Itu hati-hati. Kalau sudah seperti itu, tidak ada salahnya mulai konsul ke dokter. Jangan-jangan ada masalah dengan jantung. Nah, detailnya itu bukan bidang saya, ya. Itu gambaran umumnya. Oke. Nah, terus tapi ada juga hal-hal yang lain ya, yang harus kita cermati. Kalau tadi kita sudah tahu pentingnya mengetahui denyut nadi, untuk apa, cara mengukurnya, pakai apa, berapa lama, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, ada hal-hal juga yang harus menjadi pencermatan pada saat mengukur denyut nadi ini. Denyut nadi ini sesungguhnya lebih bagusnya kapan sih dilakukan, gitu ya? Jadi kita apabila hendak mengukur denyut nadi atau detak jantung tadi, denyut nadi istirahat atau detak jantung istirahat tadi, waktu yang paling tepat, paling ideal sesungguhnya pada saat kita melek dari tidur, bangun tidur, belum beranjak dari ranjang atau kasur, ya tepatnya, dan posisi terlentang. Itulah waktu yang paling ideal, karena kita betul-betul masih fresh, ya. Nah, lupa. Jadi bangun tidur itu kadang yang dicari HP dulu gitu kan, bukan apa-ngapain dulu, mikir apa enggak segala macam, langsung dicari HP. Jadi udah berubah di posisi. Apakah harus kembali lagi tidur? Ya sudah, kalau seperti itu disesuaikan saja teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, paling tidak kalau kita sudah bangun dari posisi tidur, kita dalam posisi duduk yang kurang lebih sudah berlaku 10 menitan dari bangun tidur tadi, baru dihitung denyut nadi detak jantungnya. Ya teman-teman, itu waktu yang sangat tepat untuk kita bisa mengukur denyut nadi dan detak jantung. Nah, terus bagaimana cara mengukur per posisinya? Tadi katanya dari berbaring, saat tidur, terus duduk dan lain sebagainya, atau mungkin pada saat aktivitas latihan, bahkan berdiri, bagaimana caranya? Pantengin terus, ya. Next setelah ini, part setelah ini kita langsung berangkat ke bagaimana cara mengukur. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share-nya. Sampai jumpa. Ciao.